Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan semangat untuk menuntut ilmu. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema Damaskus, Pusat Peradaban Timur Islam yang berjaya pada tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi. Nah, anak-anak masih ingat kan? Setelah Khulafaur Rasyidin, maka berdirilah dinasti Umayyah. Siapa yang masih ingat? Siapakah pendiri dinasti Umayyah? Iya, betul, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Kalian pasti akan bertanya, mengapa sejarah penting dipelajari? Pertanyaan seperti ini tentu bisa diarahkan pada satu fase kemajuan Islam di masa lampau. Sejarah memberikan penjelasan mengenai kemajuan bangsa. Contohnya, pada masa Umayyah di Damaskus, yaitu antara tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi, sebagai Muslim, selayaknya kita bangga bahwa umat Islam pernah mengalami kejayaan. Namun, di samping itu terdapat pula informasi kemunduran umat Islam pada masa tertentu. Hal tersebut dapat menyadarkan kita untuk memperbaiki keadaan dan menumbuhkan semangat mencapai kemajuan. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat mengetahui hal positif dan negatif. Kedua hal ini menjadi pendorong untuk memperbaiki perilaku dan membangun peradaban baru. Dengan mempelajari sejarah, kita bisa memahami keunggulan suatu bangsa. Umat Islam pernah berjaya pada zaman Umayyah di Damaskus pada tahun 661 hingga 750 Masehi. Sementara di belahan dunia lain, Eropa sedang mengalami zaman kegelapan. Nilai-nilai penting dari sejarah dapat menjadi penyemangat dalam meningkatkan prestasi sesuai dengan kondisi kehidupan sekarang dan masa depan. Sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Setelah masa Al-Khulafaur Rasyidin, berdiri sebuah dinasti yang disebut dengan Bani Umayyah yang berdiri dari tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi hingga 132 Hijriah atau 750 Masehi. Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Abdul Manaf adalah pendirinya. Silsilahnya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Abdul Manaf. Keluarga Hashim atau Bani Hashim menjadi panggilan bagi keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara keturunan Umayyah disebut dengan keluarga Umayyah atau Bani Umayyah. Muawiyah menjadi khalifah pertama Bani Umayyah. Ibu kotanya adalah Damaskus. Kalian tentu ingin mengetahui di mana letak Damaskus? Kalian bisa mencarinya dengan gawai. Kalian dapat menjelajah pula tempat bersejarah di wilayah tersebut. Muawiyah bin Abu Sufyan berhasil mendirikan dinasti ini bukan hanya karena kemenangan diplomasi pada peristiwa Siffin, akan tetapi ia memiliki pemikiran yang kuat untuk membangun masa depan. Dukungan terhadapnya diperoleh dari Bani Umayyah dan orang-orang Suriah. Muawiyah bin Abu Sufyan dipandang sebagai negarawan sejati. Dia mampu memainkan peranan sebagai administrator yang bijaksana. Para pejabatnya ditempatkan sesuai dengan kemampuan. Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah pertama yang mengubah pemerintahan dari demokratis menjadi kepemimpinan yang turun-temurun. Bahkan, seluruh rakyatnya diwajibkan untuk setia kepada Yazid anaknya. Selain kepemimpinan turun-temurun, pejabat pada dinasti Umayyah berasal dari keturunan Arab.
Muawiyah bin Abu Sufyan berpengalaman dalam politik. Ia pernah menjadi seorang pemimpin pasukan untuk menaklukkan Suriah, Palestina, Romawi, dan Mesir. Muawiyah pernah menjabat gubernur Syam yang membawahi Palestina dan Mesir. Selain mengubah sistem pemerintahan, Muawiyah bin Abu Sufyan memindahkan pusat pemerintahan, yaitu dari Madinah ke Damaskus. Pada awal pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, wilayah diperluas hingga ke India. Dari India, dia mengutus Muhallaf bin Abu Sufrah. Yazid bin Muawiyah memimpin perluasan ke wilayah barat daerah Bizantium. Perluasan wilayah pula mencapai daerah luar Arab seperti kota Konstantinopel. Ahli sejarah mencatat terdapat 13 orang yang pernah menjadi khalifah pada dinasti Umayyah di Damaskus. Para khalifah yang pernah memimpin Bani Umayyah di Damaskus antara lain Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Al-Walid bin Yazid, Ibrahim bin Al-Walid, dan Marwan bin Muhammad. Dinasti ini telah menggapai berbagai kemajuan, perkembangan, dan perluasan daerah. Pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan, pasukan pengepung Konstantinopel dapat ditarik. Beliau mendirikan Departemen Pencatatan atau Diwan Al-Khatam, mendirikan Pelayanan Pos atau Diwan Al-Barid, pemisahan urusan keuangan dari urusan pemerintahan diatur secara teknis dengan pengangkatan seorang pejabat khusus, yaitu Sahib Al-Kharaj. Penambahan wilayah kekuasaan diperluas pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, yaitu pada 86 hingga 96 Hijriah atau 705 hingga 715 Masehi. Keadaan dalam negeri dalam kondisi aman. Semua permasalahan bisa teratasi pada masa Abdul Malik bin Marwan yang berkuasa antara tahun 65 sampai 86 Hijriah atau 685 hingga 705 Masehi. Begitu pula, kemajuan peradaban dapat dicapai, khususnya pada bidang politik di masa Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik berusaha memperluas wilayahnya sampai ke wilayah Afrika Utara, yaitu Al-Aqsa dan Spanyol atau Andalusia. Kegigihan dan keberanian Panglima Perang Musa bin Nusair dapat membuka peluang untuk melakukan langkah memperluas wilayah dengan mengirim Tariq bin Ziyad untuk merebut Andalusia. Walid bin Abdul Malik berhasil memperluas wilayahnya sampai Afrika Utara hingga Spanyol atau Andalusia. Dengan dibantu Panglima Perang Musa bin Nusair serta kegigihan Tariq bin Ziyad untuk merebut Andalusia. Pada tahun 711 Masehi, Tariq bin Ziyad berhasil menduduki sebuah selat antara Afrika dan Spanyol, yaitu Selat Gibraltar, yang diambil dari kata Jabal Tariq. Khalifah ketiga yang besar pada dinasti ini adalah Umar bin Abdul Aziz, yang berkuasa antara tahun 99 Hijriah hingga 101 Hijriah atau 717 sampai 719 Masehi. Ia terkenal dengan ketakwaan dan keadilannya. Di Madinah, ia menghabiskan waktu untuk belajar ilmu agama, khususnya bidang hadis. Pada awalnya, dia pejabat yang kaya raya. Ketika menjadi khalifah, berubah menjadi orang yang zuhud, bekerja keras, sederhana, dan pejuang tangguh. Tanah, perhiasan istri, dan kekayaan lainnya diberikan kepada Baitul Mal.
Umar bin Abdul Aziz memiliki kebijakan pemerintahan yang mendukung pada kemajuan. Ia memerintahkan pengumpulan hadis. Ia mampu mendamaikan antara Muawiyah, Khawarij, dan Syiah. Gaji gubernur dinaikkan. Pemerataan kemakmuran diberikan melalui santunan kepada fakir miskin. Dinas pos diperbaharui. Kedudukan orang non-Arab yang dinomorduakan dengan orang-orang Arab menjadi disamakan. Ia mampu menciptakan kesatuan Muslim secara umum. Selain itu, pajak dapat dikurangi. Pembayaran jizyah dihentikan bagi orang yang baru masuk Islam. Kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus dicirikan dengan berbagai kemajuan tata kelola di berbagai bidang. Seperti bidang yang dikembangkan diantaranya adalah pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. Pada pemerintahan, struktur dan administrasi pemerintahan Bani Umayyah merupakan penyempurnaan dari Al-Khulafaur Rasyidin yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Wilayah kekuasaannya yang luas terbagi pada beberapa provinsi yang dipimpin oleh gubernur, wali atau amir yang diangkat oleh khalifah. Beberapa orang khatib atau sekretaris mendampingi gubernur, seorang hajib atau pengawal dan kepala rumah tangga istana, dan pejabat-pejabat lainnya antara lain sahib al-kharaj atau pejabat pendapatan, sahib al-syurtah atau pejabat kepolisian, dan kadi atau hakim atau kepala keagamaan. Kadi dan pejabat pendapatan diangkat oleh khalifah dan bertanggung jawab kepadanya secara langsung. Lembaga dan departemen seperti Al-Khatib, Al-Hajib, dan Diwan dapat terbentuk di tingkat pemerintahan pusat. Lembaga Al-Khatib terdiri atas Khatib Al-Rasail atau Sekretaris Negara, Khatib Al-Kharaj atau Sekretaris Pendapatan Negara, Khatib Al-Jund atau Sekretaris Militer, Khatib Al-Syurtah atau Sekretaris Kepolisian, dan Sekretaris Kadi atau Panitera. Para khatib tersebut memiliki tugas untuk mengelola administrasi negara secara rapi dan baik untuk mewujudkan kemaslahatan. Pengaturan pejabat atau siapapun yang ingin bertemu dengan khalifah dipegang oleh Al-Hajib. Adapun tugas pemeliharaan keamanan masyarakat dan negara dikelola oleh lembaga Al-Syurtah. Selain itu, dalam pemerintahan Bani Umayyah dibentuk juga beberapa diwan atau departemen, yaitu pertama, departemen yang mengurusi surat-surat negara dari khalifah kepada para gubernur atau menerima surat-surat dari gubernur adalah Diwan Al-Rasail. Yang kedua, lembaga atau pencatatan yang meregistrasi dan menyalin semua keputusan khalifah atau peraturan-peraturan pemerintahan yang dikirim ke daerah adalah Diwan Al-Khatam. Yang ketiga, departemen yang mengelola pendapatan negara adalah Diwan Al-Kharaj. Keempat, layanan pos dan pengiriman informasi berita dari pusat ke daerah atau sebaliknya dikelola oleh Diwan Al-Barid. Kelima, lembaga atau departemen pertahanan yang bertugas mengorganisasi militer adalah Diwan Al-Jund. Hukum, Al-Qada, Al-Hisbah, dan Mazalim merupakan bagian dari pelaksanaan hukum. Al-Qada sebagai bagian peradilan dipimpin oleh seorang kadi. Ia memiliki tugas membuat fatwa hukum
dan peraturan sesuai dengan tuntunan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Badan ini terbebas dari pengaruh penguasa, terutama dalam menerapkan keputusan hukum terhadap pejabat atau pegawai yang melakukan pelanggaran. Badan ini terbebas dari pengaruh penguasa, terutama dalam menerapkan keputusan hukum terhadap pejabat atau pegawai yang melakukan pelanggaran. Masalah kriminal yang perlu penyelesaian ditangani oleh Badan Al-Hisbah. Badan Al-Mazalim bertugas meninjau kembali kesahihan dan keadilan keputusan hukum oleh Kadi. Badan ini lebih tinggi dari Al-Qada dan Al-Hisbah. Kemajuan di bidang sosial pada masa dinasti Umayyah. Hubungan antar bangsa Arab Muslim dibuka oleh dinasti ini, begitu pula terhadap negara taklukan seperti Mesir, Persia, dan Eropa. Berkat hubungan ini, lahir kreativitas baru pada bidang seni dan ilmu pengetahuan. Dome of the Rock di Yerusalem merupakan salah satu bangunan monumen terbaik pada masa dinasti Umayyah. Kemajuan di bidang ekonomi. Jalur perdagangan pada masa ini menjadi semakin lancar. Pelabuhan dagang yang ramai dan makmur, di antaranya adalah Basrah di Teluk Persia, begitu pula Aden. Pada masa Bani Umayyah, dicetak mata uang khusus, juga mengembangkan beberapa jabatan sehingga memperbesar lapangan pekerjaan. Gaji tetap yang diperoleh berdampak pada kesejahteraan. Pengumpulan pajak ditetapkan oleh khalifah. Misalnya, pada zaman Muawiyah bin Abu Sufyan, ditetapkan 2,5% pajak dari pendapatan. Hal ini hampir sama dengan zakat penghasilan pada masa sekarang. Keragaman sosial masyarakat merupakan dampak dari wilayah kekuasaan yang luas. Hal ini terjadi pada aspek sosial, budaya, dan agama. Meskipun demikian, tatanan yang kokoh dan terbuka dapat ditingkatkan lebih berhasil bagi setiap masyarakat sesuai dengan perannya dalam pembangunan. Ekonomi diperbaiki pada masa awal pendirian dinasti ini. Kondisi ini tidak secara langsung berdampak luas pada sektor ekonomi. Penataan hukum dipengaruhi oleh pemberian gaji dari Baitul Mal kepada Qadi sebagai sebuah jabatan profesional, sedangkan seorang Qadi bersifat independen dan dapat memutuskan satu perkara dengan leluasa, termasuk menindak pejabat negara. Perekonomian yang dibangun menjadi salah satu pilar utama di zaman Bani Umayyah. Ekonomi dapat ditumbuhkan, ekonomi yang mapan mampu mendorong terbentuknya bangunan masyarakat Muslim yang rapi, khususnya pada aspek kerukunan antar umat beragama. Kehidupan masyarakat pada masa ini dipengaruhi oleh Islam. Fanatisme bangsa Arab dipandang efektif dalam membangun negara Islam. Bangsa Arab menjadi bagian dari bangsa Islam. Masjid dan bangunan artistik banyak dibangun memenuhi kota. Gaya Persia dengan nuansa Islam dipadukan secara kental pada setiap sisi bangunan. Sebuah masjid agung terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus dibangun pada masa Al-Walid dengan rancangan Abu Ubaidah bin Jarrah. Begitu pula kota baru, yaitu kota Kairawan, dibangun oleh Uqbah bin Nafi. Ilmu agama sudah tampak berkembang pada masa Bani Umayyah ini. Banyak ulama yang fokus pada kajian ilmu keagamaan, seperti ilmu tafsir, hadis,
dan hukum Islam. Selain itu, berkembang pula ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu agama, yaitu ilmu-ilmu bahasa seperti nahwu, bahasa, dan sastra. Imam mazhab yang hidup pada masa ini adalah Imam Hanafi atau Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas. Pada bidang tasawuf, terdapat Hasan al-Basri dan Rabi'ah al-Adawiyah. Dalam bidang hadis, terdapat Umar bin Abdul Aziz. Dalam bidang tafsir, terdapat Abdullah bin Abbas dari Madinah, Abdullah bin Mas'ud dari Mekah, Sa'ad bin Zubair, dan Mujahid, murid Ibnu Abbas. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan pendidikan dalam hal ini ilmu-ilmu non-keagamaan belum begitu menonjol. Penerjemahan buku-buku dari bahasa non-Arab belum memiliki arti yang penting. Khalifah sibuk dalam menyelenggarakan pemerintahan yang mapan selain terjadinya pembebasan wilayah-wilayah baru. Tradisi Arab dengan produk syair lebih menonjol dibandingkan tradisi ilmiah. Meskipun demikian, ilmu kimia dan pengobatan menjadi disiplin ilmu yang dikembangkan pertama kali. Dinasti Umayyah berjasa besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Mereka menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas ilmiah, termasuk syair, sejarah, diskusi, dan akidah, serta pembelajaran lainnya. Di daerah taklukan, banyak pula didirikan masjid. Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah menjadi pusat pengkajian ilmu yang sering dikunjungi oleh orang-orang Islam dari berbagai daerah. Pendidikan Islam telah dikembangkan pada pola yang lebih baik dibandingkan pada masa sebelumnya. Semarak kajian ilmu di masjid, kutab, serta majelis sastra menjadi tanda perkembangan tersebut. Adapun beberapa cendekiawan Muslim pada masa Bani Umayyah sebagai berikut. Yang pertama, ilmuwan yang pertama kali menerjemahkan buku-buku berbahasa Koptik dan Yunani tentang astrologi, kimia, dan kedokteran adalah Khalid. Yang kedua, Abdullah bin Abbas dan muridnya yang bernama Atta bin Rabbah adalah orang pertama yang mendalami ilmu fikih di Mekah. Ulama yang pertama kali menerjemahkan buku-buku berbahasa Koptik dan Yunani tentang astrologi, kimia, dan kedokteran adalah Khalid, Abdullah bin Abbas serta muridnya yang bernama Atta bin Rabbah adalah orang pertama yang mendalami ilmu fikih di Mekah. Zaid bin Sabit adalah sahabat Nabi di Madinah yang menjadi sekretaris Nabi dalam menuliskan wahyu. Hasan al-Basri, Ibnu Syihab, al-Zuhri, dan Abdullah bin Mas'ud adalah tokoh otoritatif dalam bidang hadis. Adapun ahli hadis dari Kufah adalah Amr bin Syarahil al-Sya'bi. Kemudian ada Al-Akhtal, dikenal sebagai penyair istana pada masa Abdul Malik. Penyair favorit pada masa Umar bin Abdul Aziz adalah Jarir dan Al-Farazdaq. Jamil terkenal dengan lirik cinta dan Umar bin Abu Rabi'ah dikenal sebagai sang penyair tentang cinta. Nah, anak-anak, bagaimana kita memetik ibrah dari perjalanan sejarah Bani Umayyah di Damaskus? Setelah mempelajari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus, kita dapat memetik pelajaran penting. Adapun hikmahnya antara lain, pertama,
meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mencontoh semangat menuntut ilmu. Ketiga, mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran Islam. Keempat, menguatkan persatuan dan kesatuan dengan tidak membeda-bedakan warna kulit, negara, suku, bangsa, dan lainnya. Kelima, memiliki semangat untuk membela agama, bangsa, dan negara. Keenam, menumbuhkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. 7. Mencontoh seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Kedelapan, menumbuhkan semangat cinta tanah air dan membangun bangsa. Sampai di sini dulu materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.